Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa asli'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kita kesehatan dan kekuatan. Kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kita iman dan Islam, yang Allah memerintahkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wala tamutunna illa, dan jangan sampai meninggal kecuali tetap status kita sebagai seorang muslim. Salawat dan salam untuk junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Apa tujuan hidup kita? Apa obsesi terbesar kita dalam hidup kita? Apa yang menjadi fokus kita dalam hidup kita? Apa yang kita kejar? Kalau kita mengejar kekayaan, maka orang beriman memandang kekayaan itu hanya sebagai alat, bukan tujuan utama. Kalau karir, profesi, bisnis sebagai tujuan, maka kita salah. Karir, bisnis, tujuan, gaji, penghidupan hanyalah sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berbahagia adalah orang yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 42. Kalau kita bisa mewujudkan hal ini dalam hidup kita, maka dalam hal apapun kita akan menjadi orang yang paling tenang, menjadi orang yang tidak akan merasa sangat kehilangan kalau tidak mendapatkan kekayaan, menjadi orang yang tetap bahagia kalau tidak bisa menjadi kaya, menjadi orang yang tetap berbahagia dan bersyukur kalau tidak memiliki rumah dan kendaraan, karena dia mengetahui tujuan hidupnya, karena dia mengetahui sesuatu yang paling penting dalam hidupnya. Allah Ta'ala kabarkan dalam surat Al-A'raf ayat 42, walladzina amanu wa 'amilus shalihat la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman, inilah orang yang paling berbahagia. Kita hidup beriman kepada Allah, tidak hanya cukup dengan iman, wa 'amilus shalihat, dan juga beramal saleh. Jadi kita hidup di dunia ini bukan hanya untuk mengejar kekayaan, mengejar karir, mengejar jabatan, mengejar materi. Kita hidup untuk beriman, kita hidup untuk beramal saleh. Kemudian orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah memberikan rahmat keringanan. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Tidak dibebani kita itu untuk melakukan berbagai macam amal yang kita tidak sanggup kerjakan. Allah membebani kita. Sebagai orang yang mengaku beriman, maka dia harus mengerjakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu wajib dikerjakan berdiri. Bagi orang yang tidak mampu, Allah berikan keringanan. Silakan boleh duduk, boleh berbalik. Dalam kondisi safar, musafir, perjalanan, Allah memberikan keringanan untuk mengqashar, untuk menjamak sholatnya. Di bulan Ramadan, sebagai orang yang mengaku beriman, Allah wajibkan kita puasa. Beberapa golongan Allah bolehkan tidak berpuasa, dia ganti puasanya di luar Ramadan. Jamaah, betapa indahnya Islam, betapa besar kasih sayang Allah. Allah memerintahkan kita sholat, Allah memerintahkan kita beriman,
Allah memerintahkan kita masuk ke dalam agama Islam secara kafah menyeluruh, tapi dalam pelaksanaannya Allah tidak bebani sesuai dengan kesanggupan kita. Mereka inilah orang-orang yang beruntung. Ulaika ashabul jannah. Mereka itulah orang-orang yang Allah akan masukkan ke dalam golongan menjadi penghuni surga. Hum fiha khalidun. Kebahagiaan di dalam surga abadi. Masa muda yang tidak akan ada masa tua, kesehatan yang tidak akan ada sakit, kehidupan yang tidak akan ada kematian, kebahagiaan yang tidak akan datang setelahnya kesedihan. Selamanya dalam kondisi seperti itu bahagia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Falahum ajrun ghairu mamnun. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh di dunia Allah masukkan ke dalam surga, dan bagi mereka dalam surga itu pahala yang terus mengalir tanpa pernah terputus sedikit pun. Jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah, dalam beriman dan beramal saleh Allah tidak membebani kita kecuali dengan kesanggupan kita. Hal ini dikuatkan lagi dengan hadis Nabi, fattaqullaha mastata'tum. Dalam bertakwa kepada Allah, dalam melaksanakan perintah Allah, Nabi memerintahkan semampunya kita. Tapi dalam hal meninggalkan larangan, totalitas tidak boleh setengah-setengah. Dalam hal menjauhi larangan Allah, harus secara keseluruhan, tidak boleh setengah-setengah. Jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah, dalam ayat yang lain surat Al-Baqarah Allah menguatkan kembali, yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan dalam melaksanakan perintahnya kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak ingin kita mengalami kesulitan saat kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal agama, dalam hal melaksanakan perintah Allah, kita tidak dibebani kecuali dengan kesanggupan kita. Jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah, demikian pula orang-orang beriman dalam urusan dunia, dia tidak membebani dirinya ingin mendapatkan materi, kekayaan atau hal apapun yang dia inginkan, yang dia sukai di dunia ini. Dia tidak membebani pikirannya dengan berbagai macam keinginan-keinginan dan angan-angan yang tidak akan pernah terputus. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah, kita tidak akan mati sampai Allah menyempurnakan rezeki kita. Kita tidak akan datang kepada kita ajal sampai Allah memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah, kalau kita bekerja, maka kerjaan itu hanyalah sebagai sarana. Kalau kita berbisnis, berdagang, itu hanyalah sebagai sarana. Kalau kita mencari kekayaan, itu bukanlah tujuan utama, tapi sebagai sarana. Tapi sungguh rugi orang yang menjadikan kekayaan, jabatan, karir, pekerjaan, materi sebagai tujuan utamanya. Dia menjadi orang yang paling bersedih, dia menjadi orang yang paling gelisah, dia menjadi orang yang paling banyak kekhawatirannya akan masa depan yang belum terjadi, akan sesuatu yang belum tentu menimpanya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan untuknya rezekinya. Karena itu orang-orang yang beriman di antara amal solehnya dalam mencari pekerjaan, dalam mencari penghidupan, dalam mencari harta, dia tidak mengambil kecuali yang halal, dia meninggalkan yang haram. Karena itu di antara sifat penghuni surga Allah Ta'ala kabarkan di ayat selanjutnya, surat Al-A'raf ayat 43, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Para penghuni surga itu kami cabut dari dada-dada mereka sifat ghil. Sifat ghil itu ada pada setiap dari kita, tapi nanti ketika masuk surga Allah cabut. Ghil itu apa? Semua penyakit hati yang ada dalam hati kita. Dengan penyakit ini membuat kita saling menipu di antara sesama kita, membuat kita mengambil harta, mencari rezeki dengan cara menipu orang lain, menipu teman, menipu partner, menipu tempat kerja, menipu jamaah dan lain sebagainya. Adapun para penghuni surga, sifat itu dicabut oleh Allah ketika mereka masuk surga. Adapun orang-orang beriman, ketika dia bermuamalah, ketika dia bertransaksi, ketika dia bergaul, tidak ada rasa ingin menipu orang lain, maka dia orang yang beruntung. Jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil.
kami cabut dari dada penghuni surga itu sifat ghil, semua penyakit hati yang membuat kita saling membenci, memusuhi, membuat kita saling mendengki, membuat seseorang bersikap sombong, arogan, angkuh, congkak di hadapan orang lain, membuat orang dendam, benci, itu semua dicabut dari dada orang-orang yang beriman. Jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah, barang siapa yang hidup beriman dan beramal saleh, setelah dia beriman dan beramal saleh, hatinya tidak ada kedengkian kepada orang lain, hatinya tidak ada sifat sombong, ujub kepada orang lain. Ketika dia beramal ikhlas untuk Allah, tidak ada rasa ingin dipuji, tidak ada rasa riya, ingin pamer, memamerkan ibadahnya. Barang siapa yang setelah mengerjakan puasa Ramadan, setelah mengerjakan sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, kemudian ada kedengkian hatinya kepada orang lain, setelah puasa kedengkiannya berkurang kepada tetangganya. Setelah mengerjakan sholat, kedengkiannya kepada teman sekantornya hilang sirna. Setelah dia membaca Al-Quran, bertambah kelapangan hatinya, dendamnya, kebenciannya, suudzonnya, riyanya hilang. Maka itu pertanda Allah Ta'ala menerima ibadahnya. Lapangnya hati kita, sedikit demi sedikit penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita itu hilang kepada teman kita, tetangga kita, kepada kaum muslim, kepada teman kantor kita, maka sungguh dia telah beruntung. Inilah orang-orang yang dipuji oleh Allah. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Adapun orang yang menganggap dirinya suci, orang yang menganggap dirinya paling baik, lebih baik daripada orang lain, Allah cela, fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian memuji diri kalian di hadapan orang lain dengan pujian yang Allah tidak sukai. Janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah yang paling tahu siapa di antara kita yang bertakwa. Orang yang telah beriman, banyak melakukan amal saleh, dia tidak boleh membanggakan amal salehnya di hadapan orang. Orang yang banyak infak dan sedekah, dia tidak boleh menceritakan, memamerkan, membanggakan sedekahnya, kedermawanannya di hadapan orang lain. Jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah, qad aflaha man tazakka. Beruntung orang yang mensucikan jiwanya, hatinya dari apa? Dari kotoran, dari dosa, dari kemaksiatan. Di antaranya juga memperbaiki hati kita dari sifat sombong, riya, dengki, ujub, bakhil, suudzon, sifat dendam dan lain sebagainya. Dengan cara apa? Wa dzakara asma rabbih fasalla, dengan memperbanyak zikir. Di antara tujuan zikir membersihkan hati kita dari kotoran-kotorannya, membersihkan dosa kita dari diri kita. Wa dzakara asma rabbih fasalla, zikir kemudian dia salat untuk Tuhannya. Jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sesuatu yang paling mampu mengotori hati kita. Ada sesuatu yang paling mampu membuat kita dengki kepada tetangga, kepada teman sekantor, kepada sesama kaum muslim. Ada penyakit hati yang paling mampu membuat kita bermaksiat dan berdosa, yaitu Allah sebutkan bal tu'thiruna hayatad dunya, akan tetapi sungguh kalian itu sangat mencintai dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbud dunya, kecintaan pada dunia, jabatan, wibawa, harta, wanita. Hubbud dunya, kecintaan kepada dunia, ra'su kulli khati'ah, adalah pangkal dari segala kesalahan dan dosa. Kenapa seorang suami yang sholat kemudian di tempat kerjanya dia korupsi? Kecintaannya kepada harta. Kenapa seseorang melakukan mencari harta dengan cara yang haram sampai menipu temannya sendiri? Kecintaannya kepada dunia. Baru tu'thiruna hayatad dunya, akan tetapi sungguh kalian itu teramat sangat mencintai dunia. Kata Nabi, hubbud dunya, kecintaan kepada dunia, ra'su kulli khati'ah, pangkal segala kesalahan, semua kesalahan, maksiat, dosa-dosa. Di antaranya juga adalah dosa yang ada dalam hati, ujub, riya, dengki, sombong, disebabkan karena cinta kepada dunia. Adapun orang-orang yang beriman, dia berusaha memperbaiki hatinya yang cinta kepada dunia. Qad aflaha man tazakka, berusaha memperbaiki hatinya, jiwanya dengan memperbanyak zikir, dengan mengerjakan sholat 5 waktu. Jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kembali ke surat Al-A'raf ayat 43, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil, dicabut dari dada penghuni surga itu sifat ghil, penyakit-penyakit hati yang membuat kita saling membenci, sombong, iri, riya, dendam, suuzon dan lain sebagainya. Tajri min tahtihimul anhar, mengalir di bawah mereka itu sungai-sungai yang ada dalam surga. Wa qalu alhamdulillahi alladzi hadana li hada, mereka memuji Allah yang memberikan mereka petunjuk, yang memasukkan mereka ke surga. Laula an hadana Allah wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, kami tidak akan mendapatkan petunjuk kecuali kalau Allah memberikan kami hidayah. Wa nudu, dan mereka dipanggil dalam surga, antilkumul jannah, inilah surga yang Allah wariskan kepada kalian. Bima kuntum ta'malun, disebabkan amal yang dahulu kalian kerjakan, yaitu beriman dan beramal saleh. Jemaah, fokus utama hidup kita adalah sholat. Fokus utama hidup kita adalah beriman dan beramal saleh. Dalam melaksanakannya, Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kesanggupan kita. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada sahabat Anas bin Malik. Waktu itu umur Anas 8 tahun ketika ibunya datang kepada Nabi membawa anaknya 8 tahun, Anas bin Malik. Ketika sahabat Ansor berlomba-lomba memberikan hadiah kepada Nabi, ibunya Anas tidak memiliki sesuatu untuk diberikan kepada Nabi, maka dia datang membawa anaknya, wahai Nabi, ini anakku, jadikanlah dia sebagai pembantu. Maka kemudian Nabi menjadikan Anas sebagai pembantunya. Kemudian Nabi menasihati Anas bin Malik. Bayangkan seorang anak 8 tahun sangat teringat dengan nasihat Nabi SAW. Nabi berwasiat kepada Anas. Ini hadis ini pelajaran buat kita semua, pengingat buat kita semua. Ya bunayya, wahai anakku, in qadarta, kalau engkau mampu, tusbiha, di waktu pagi, wa tumsiya, dan di waktu sore, laisa fi qalbika ghishun li ahadin, di hatimu tidak ada rasa ingin menipu orang lain. Kalau engkau mampu di pagi dan di sore hari, dalam hatimu tidak ada sifat ingin menipu orang lain, tidak ada niat dengki, sombong, ujub kepada orang lain, fa'al, lakukanlah. Zalika min sunnati, itu termasuk sunnahku. Wa man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahyani, dia telah menghidupkan aku. Wa man ahyani kana ma'i fil jannah, maka dia bersamaku di surga. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak beban kita dalam syariat Islam, begitu banyak perintah wajib dan perintah sunnah. Kalau kita tidak mampu memperbanyak ibadah, maka kita bisa beramal di pagi. Tidak ada kedengkian kita di hati kita kepada tetangga kita. Kalau kita tidak mampu melakukan berbagai macam ibadah, kebaikan dan ketaatan, maka di sore hari, kalau tidak ada sifat sombong, riya, ujub, dan dendam, dengki, benci kepada tetangga, kepada teman kita, kepada teman sekantor kita, maka itu termasuk akhlak mulia. Siapa yang melakukan itu, maka dia telah menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memperbaiki akhlak kita. Mudah-mudahan Allah menghilangkan kedengkian dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah taala menghilangkan sifat ujub, riya, sombong, bakhil dalam hati kita kepada sesama kaum muslim. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanahu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa azil asyirka wal munafiqin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin al-mazlumin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi kulli makan. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana